Hari ini kita ngobrol bersama Indira Nurul, seorang primatologis. Terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama Bang. Meskipun rumahnya deket ternyata ya. Iya. Masih di Jaksel Masih juga. juga. Dari kecil lahir di Jakarta dan doyan ke kebun binatang Ragunan karena deket dari situ. Betul, kayak cuma tinggal naik angkot sekali doang. Jalan kaki juga bisa sih. Karena itulah makanya Indi memutuskan buat jadi primatologis karena dari kecil sering ke Ragunan, kebun binatang. Sebenarnya dari kecil, dari orang tua juga udah suka hewan-hewan ya. Jadi kayak pelihara ayam, pelihara kelinci gitu. Dan Oke. emang dari kecil keluarga tuh suka pikniknya ke Ragunan situ. Oke. Jadi kayak lihat-lihat hewan dan mungkin dulu Bang Radi tahu juga di TV tuh ada acara ya Steve Irwin itu. Oh iya tahu. Iya, yang suka kayak ngasih tahu tentang hewan-hewan kayak ular, buaya gitu. Nah, itu jadi kayak tertarik juga pengen kerja kayak gitu juga. Oke, kita mulai dari definisi profesinya dulu kali ya. Oke. Primatologis itu apa? Primatologis itu pengamat dan pemerhati primata. Jadi kita memang mempelajari dan juga kalau saya memang spesifiknya mengkonservasi juga di primata, khususnya di Indonesia gitu. Primata itu hewan, tahu kan primata monyet nih. Emang apa definisinya tuh apa sih primata itu? Primata itu ya mamalia yang punya intelijensia tingkat tinggi ya. Oh. Jadi ada beberapa kayak karakter khusus di primata, kayak kita ke tangan dan kaki kita punya kemampuan untuk menggenggam gitu. Oh, berarti semua hewan primata tuh didefinisikan dari jari-jarinya bisa menggenggam. Iya, tangannya bisa menggenggam, terus juga volume otaknya lebih perbandingan volume otaknya lebih besar ya daripada mamalia yang lain gitu. Karena dari kecil suka di kebun binatang, suka hewan, nonton Steve Irwin, maka ketika sekolah udah arahnya ke sana kah? Iya, dulu ya waktu sekolah emang kayak nilainya yang paling besar itu biasa di sains. Terus akhirnya kuliahnya memutuskan S1-nya ngambil biologi. S1 biologi karena suka sama hewan dan oke di sains, ngambil S1 biologi. Tapi kan di S2 di IPB Iya. masuk bioscience. Ya, biosains hewan. Bioscience hewan. Nah itu memang arahnya mau ke hewan atau kayak bioscience kan nggak selalu soal hewan kan ya? Betul. Emang udah mengarah nanti kerjanya di soal hewan gitu. Iya, jadi sebenarnya setelah S1 tuh saya sempat kerja dulu Bang. Jadi kerja dulu di daerah Mandailing Natal. Oke. Lokasinya di Taman Nasional Batanggadis. Jadi dulu kayak saya bagian tim yang membantu rescue kayak misalnya ada harimau kena jerat itu kita yang rescue, atau misalnya ada siamang dipelihara kita yang evakuasi gitu, bantuin teman-teman BKSDA sama Balai Taman Nasional untuk rescue hewan-hewannya itu. Nah setelah saya kerja kurang lebih 3 tahunan itu memutuskan untuk S2 dan emang waktu itu di antara semua apa ya makhluk hidup antara kayak hewan, tumbuhan, mikroba itu emang lebih sukanya ke hewan. Makanya S2-nya ambilnya yang biosains hewan. Biosains hewan dan tesisnya perilaku monyet hitam Sulawesi. Betul. Kenapa spesifik sekali nih monyet hitam Sulawesi ini? Ya, jadi di Sulawesi itu semua monyet yang ada di sana tuh endemik. Jadi cuma ada di Sulawesi aja, nggak ada di pulau yang lain, nggak ada di negara yang lain, cuma ada di Sulawesi aja. Dan itu bagi seorang biologi itu sebuah suatu nilai yang sangat tinggi ya, high value gitu kalau untuk hewan-hewan yang endemik gitu. Nah akhirnya memutuskan untuk tesis di sana karena memang masih jarang yang meneliti monyet hitam Sulawesi itu. Gue sambil Google ya. Oke. Terus. Mungkin kalau Bang Radi tahu dulu tuh ada yang sempat viral, ada monyet yang selfie, monyet hitam yang selfie gitu. Tahu. Nah itu subjek penelitian tesis saya. Macaca Monyet hitam nigra Sulawesi. namanya. Oh iya. yang foto viral itu udah pasti di Sulawesi dong. Iya, itu di Sulawesi Utara. Foto itu pun juga dari sana. Iya, di tempat tesis saya itu. Namanya Cagar Alam Tangkoko ya, di Sulawesi Utara. Berarti proses terjadinya foto ini tahu? Oh enggak, itu waktu saya masih kecil kayaknya itu. Oh. Itu udah lama banget. Yaki ini apa yaki? Yaki itu nama lokal, bahasa lokal untuk monyet. Ada jambulnya. Sama pantatnya merah. Iya. Wow. Dan hanya ada di Sulawesi. Kalau untuk yang spesies itu, Macaca nigra namanya itu hanya ada di Sulawesi Utara. Macaca nigra spesifik banget ya, hanya di utara. Di hanya selatan di utara nggak aja. ada. Di selatan itu makakanya beda lagi. Namanya Macaca maura. Macaca kan ya? Iya, macaca tulisannya.
Beda banget. Dia lebih abu-abu kalau yang Sulawesi Selatan. Beda banget. Dan gak ada jambulnya. Kalau terima kasih? Macama. Macama. Gemes. Gemes lagi. Oke, jadi kelihatannya Indi ini ada ketertarikan ke monyet ya? Monyet dan kera. Kayak orangutan tuh termasuknya kera. Bedanya gimana nih monyet kera nih? Monyet tuh yang punya ekor. Kalau kera nggak punya ekor. Oke. Monyet yang punya ekor, kera nggak punya ekor. Orangutan nggak punya ekor. Nggak punya ekor. Gorila nggak punya ekor. Gorila termasuk kera. Oke. Berarti waktu itu sempat ke Sulawesi meneliti perilaku monyet hitam Sulawesi, which is monyet tadi, si makaka itu. Betul. Oke. Berarti subjek dari tesisnya makaka yang spesifik kah atau hampir seluruh monyet hitamnya? Di situ ada 2 kelompok yang saya ikutin gitu. Benaran dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi malamnya selama kurang lebih 10 bulan. Jadi kayak yang bener. Betul, jadi kayak sampai monyetnya itu duduk di samping saya tuh kayak udah be aja gitu. Jadi kayak saya udah bagian dari keluarganya dia juga gitu. Anda mengikuti kehidupan monyet selama 10 bulan? Selama 10 bulan, 2 kelompok itu. Oke, kan tesis nih, S2 Bioscience hewan IPB. Tahu nih subjeknya, gue suka nih karena ini endemik cuma ada di Sulawesi. Gue mau monyet hitam jadi subjek gue. Terbanglah ke Sulawesi. Memilih kelompok yang akan diikutin. Oke, jadi di sana tuh udah ada stasiun risetnya. Jadi sebelum saya ke sana tuh memang udah ada peneliti yang udah punya stasiun riset di sana, dan itu monyet yang diteliti itu emang yang udah mereka ikutin sehari-hari juga gitu. Jadi emang udah ditentuin kelompok A, B, C yang mau diikutin. Iya, kita tinggal nerusin aja. Kelompoknya banyak. Kamu memilih si A atau B itu berdasarkan apa? Oke, jadi kebetulan stasiun risetnya itu kerja sama IPB juga. Jadi kayak dosen pembimbing itu memang yang memutuskan siapa yang kayak datanya penting nih atau datanya masih kurang yang harus diambil gitu. Karena ada riset payungnya kali ya. Yang lagi dilengkapi juga. Betul. Kamu kebetulan ya udah bantuin juga kan, ikut sekalian jadi tesis. Oke, masuklah ke situ. Mengikuti monyet. Kamu sebagai observer harus mencari jarak yang sesuai supaya tidak mengganggu aktivitas naturalnya dong. Nah itu gimana cara ngaturnya? Jadi ada di awal tuh namanya proses habituasi. Jadi kita pertama jarak yang jauh dulu. Jadi karena si monyet itu belum kenal sama kita kan kayak jarak 10 meter dulu lah gitu. Itu terus kayak lama-lama nanti dia akan kayak terbiasa dengan muka kita, dengan bau kita gitu. Terus karena si monyet itu kayak ini orang cuma ngikutin doang nih, nggak mengganggu gitu. Terus lama-lama itu nanti dia terbiasa juga. Jadi tidak merasa terganggu kalaupun kita cuma jarak misalnya 3 meter atau 2 meter di dekat dia gitu. Ketika kamu datang pertama kali, dia curiga dong? Iya, biasa ditubruk-tubruk tuh. Jadi kayak diusir. Jadi kayak misalnya kita berdiri nih, terus monyetnya tuh kayak datengin kita terus nubruk gitu. Nubruk? Nubrukin badannya ke kita gitu. Ngusir? Ngusir. Terus kadang mereka juga ada namanya alarm call. Jadi kalau mereka merasa terusik atau merasa terancam tuh ada kayak teriakannya gitu, alarm call, dan itu kita harus mundur gitu. Kalau enggak? Ya kalau enggak nanti dia bisa gigit atau nyakar atau apa gitu, karena dia merasa terganggu kan. Atau mungkin monyetnya lari, kita jadi nggak bisa ambil data dong. Gitu. Terus udah ngikutin, udah jadi bagian dari mereka. Data apa yang dikumpulin waktu itu? Banyak sih. Kalau saya kan polotesisnya, khusus tesisnya itu kan tentang perilaku tidur ya, tentang pohon tidur juga. Jadi kayak dia tuh pas bangun tidur tuh ngapain sih gitu. Terus juga kayak pohon tidurnya di mana sih, kenapa dia milih pohon itu dibanding dengan pohon-pohon yang lain untuk tidur kayak gitu. Menarik banget. Nah itu kalau dia bangun tidur sama sebelum tidur kan. Nah pas siangnya itu biasanya penelitiannya soal perilaku harian. Jadi per 1 menit, per 5 menit itu kita nyatet dia lagi ngapain. Dibikin di jurnal. Iya, terus kayak kalau misalnya dia lagi makan, dia makan apa. Kalau makan buah apa gitu. Ada videonya kah? Direkam juga? Ada. Oh ada. Jadi ada video, ada foto videografer juga. Kebiasaan tidur monyet hitam Sulawesi. Kayak apa tuh? Mereka tidur jam berapa? Ada ritual dulu nggak? Kalau tidurnya dia ngelihat ke matahari ya. Kalau misalnya matahari udah mau terbenam gitu, mereka biasanya udah mulai nyari-nyari pohon tidur. Terus kalau misalnya udah agak gelap gitu dan suhunya udah dingin itu, mereka baru naik ke atas pohon. Jadi makaka itu dia sehari-hari beraktivitasnya di tanah, maksudnya di lantai hutan gitu ya. Tapi kalau tidur dia selalu di atas pohon. Dan karena makaka yang saya teliti ini kelompoknya besar ya Bang, jadi kayak bisa sampai 100 ekor. Wow.
per grup. Nah itu dia nggak cuma satu pohon biasa tidurnya. Jadi kadang bisa 2 pohon, 3 pohon gitu. Dan di satu pohon itu ada banyak sekali makaka? Iya. Oh berarti dia ada tribalnya sendiri gitu, tribe-nya sendiri gitu? Ada trupnya sendiri. Pernah ribut antar tribe gak? Iya pernah. Tawuran lumayan monyet? Sering iya. Bahkan saya pernah digigit juga gara-gara pas ada tawuran itu gitu. Hah? Kamu memihak salah satu kali? Enggak, jadi belain yang lawan. Jadi ceritanya ada kayak satu kelompok yang memang lagi kita amatin gitu. Terus saya tuh menghadap ke arah monyet yang saya lagi amatin. Terus ternyata dari arah belakang itu ada kelompok monyet yang lain. Dan itu cepet banget. Jadi kayak tiba-tiba si kelompok monyet yang lain itu datang. Terus mereka langsung kayak langsung ribut gitu. Dan itu saya kayak udah coba menghindar, tapi karena emang cepet banget jadi kayak kena tubruk juga. Jadi sempat kegigit di kaki. Dan itu langsung, karena itu di hutan jadi kayak akhirnya walaupun dengan berdarah-darah itu kayak tetap harus balik ke stasiun. Terus akhirnya kita kayak nyewa mobil buat segera ke rumah sakit. Karena kalau digigit monyet, walaupun itu monyetnya kita amatin terus ya, walaupun kita mungkin make sure ini gak ada rabies ini, tapi tetap harus segera vaksin rabies gitu. Buat precaution aja? Iya, buat preventif aja. Seberapa prevalen monyet rabies di hutan Sulawesi itu? So far kayaknya belum ada kasus ya kalau dari monyet. Kalau yang dari Sulawesi Utara itu kebanyakan rabiesnya karena gigitan anjing liar sih. Justru anjing liar, bukan di monyet? Bukan, tapi ya karena itu jaga-jaga aja. Tuh. Ada nggak satu monyet yang akhirnya kamu bonding, terus kamu kasih nama? Semuanya dikasih nama, monyet yang kita teliti itu. Nggak 100-nya sih, yang dewasa aja. Oh, ada yang ini? Ada yang kamu sangat ingat sampai hari ini? Banyak sih. Monyet spesial kamu? Jadi banyak sih, kayak ada satu monyet namanya Sandro. Dia tuh hanya punya 3 kaki. Iya. Wow. Jadi dia kaki belakangnya tuh kena jerat. Oh wow. Jadi ada kayak pemburu pasang jerat di hutan dan itu dia kena jerat. Jadi kenapa kita tahu itu jerat? Karena buntungnya tuh di pergelangan kakinya, Bang. I see. Jadi kayak mungkin dia narik-narik jeratnya tuh sampai putus kakinya. Nah itu yang kenapa dia berkesan, karena selama bertahun-tahun dia berhasil hidup dengan 3 kaki itu. 3 kaki ya? Maksudnya kan 2 tangan. Ya, sama 1 kaki belakang maksudnya. 1 kaki belakang gitu kan maksudnya. Oh itu hitungannya kaki. Yang di tangan itu juga kaki? Iya, karena kan kalau monyet dia berdirinya 4 ini kan. Oh 4 gitu. Oke, yang kanan apa yang kiri yang buntung? Di kiri belakang. Di kiri dia ini, apa namanya, ada itunya bekasnya? Iya, cuma sampai pergelangan aja kakinya itu. Jadi telapak kakinya tuh udah gak ada. Sifatnya kita bisa tahu, misalnya Sandro ini dia pemarah, pencemburu. Kalau karakternya masing-masing dulu bisa, tapi sekarang saya udah agak lupa sih. Iya, kalau Sandro itu dia tipe yang ini sih, kayak introvert gitu. Jadi dia kalau misalnya teman-temannya udah jalan kemana gitu, biasa dia ketinggalan. Itu ketinggalannya tuh bukan karena dia cacat ya, tapi karena emang dia kayak menghindari konfrontasi dengan anggota yang lain gitu. Dan itu kelihatan jelas. Jadi kamu bisa memetakan ini sifatnya ini gitu. Iya, tapi itu ya harus berbulan-bulan pengamatannya sih. Kangen gak sama Sandro? Tiba-tiba di belakang pintu udah ada dia. Kalau pernah gak ada ketika diteliti ada yang meninggal atau mati karena dimakan hewan lain? Kalau yang saya lihat sendiri sih nggak ada ya. Cuma kayak beberapa bulan sebelum saya terbang ke Sulawesi itu, teman-teman di sana cerita jadi ada yang dimakan ular piton, monyetnya. Tapi itu kan alami ya, maksudnya kayak seleksi alam gitu. Jadi ya teman-teman ya nggak boleh intervensi. Jadi silahkan ularnya makan itu. Dia nimpa ya, terus dililit bukan sih? Iya, dia gigit tapi untuk mencengkram doang, terus habis itu dililit gitu. Oh bukan yang dia lompat nimpa kita itu? Enggak. Bukan? Oh. Kamu berarti kan tidurnya di hutan? Bikin kemah kah atau selama meneliti monyet itu? Ada stasiun risetnya, jadi ada bangunan kayu semi permanen gitu. Nah itu teman-teman peneliti semua tidur di situ. Jadi tidurnya di situ, bangun, terus mencari monyet-monyet ini, meneliti, balik lagi. Jadi kita setiap pagi tuh bangun jam 3:30, jam 4 pagi, sarapan, terus bawa bekal buat makan siang. Jadi biasa kan monyet tuh bangun jam 5 pagi. Pokoknya sebelum jam 5 tuh kita udah start di bawah pohon tidurnya dia. Sebelum dia bangun kita udah harus standby. Terus dia bangun sampai nanti dia kemana-mana kita ikutin. Terus nanti
jam 5 atau jam 6 sore dia tidur, baru kita pulang ke camp lagi. Seru gitu. banget ya. Gue ngebayangin kalau keluarga gue diikutin orang sih. Kayak itu, ngerti kan perasaan gue, maksud gue. Stalking gitu ya. Gue tidur kan, begitu gue buka pintu, orang nyata Radit ngapain hari ini. Iya. Introvert nih orang nih, kayak menghindar. Iya. Ada yang ini nggak, ada perebutan kekuasaan gitu nggak antar monyet dewasa? Ada sering banget. Jadi monyet makaka itu kan memang ada hierarkinya gitu Bang. Dan itu tuh termasuk dinamis ya. Jadi alpha male itu nggak selamanya jadi alpha male. Ada pemberontakan? Ada pemberontakan di dalam grup, dari luar grup juga bisa gitu. Apa yang pernah kamu saksikan sendiri? Banyak sih. Contoh? Jadi ya kayak misalnya dari ada pejantan kayak lone male, karena jantan sendirian gitu, tiba-tiba masuk grup, terus dia kayak menantang duel. Gile. Si alpha male-nya itu, dan alpha male di kelompok yang saya ini tuh dia kalah. Jadi jantan yang baru datang itu yang jadi alpha male-nya. Iya. Terus yang kalah ini, walaupun dia tadinya alpha male, dia nggak langsung jadi beta male. Dia mulainya dari bawah lagi. Jadi low ranking dia karena dia kalah. Jadi dia harus meniti karirnya dari awal lagi, dari bawah lagi gitu. Kalau si Alpha ini tadinya kan berarti pemimpin ya. Pemimpinnya dia mimpin satu grup of monkeys ini. Yes. Datang nih penantang dari luar grup. Ditantangnya tuh diteriakin gitu. Gitu. Atau dipanggil gitu atau? Enggak sih, kadang kayak dia langsung konfront di depan si langsung alpha aja male-nya gitu. itu. Ya. Jadi gak ada ritual ngumpulin monyet itu enggak ya? Enggak ada. Dan biasanya kalau misalnya kayak betina-betina gitu, kalau misalnya dia tahu ya, oh ini ada monyet datang nih, kayaknya pengen berantem gitu. Nah itu biasa betina-betina langsung kayak ngumpul, terutama yang bawa anak, langsung ngumpul di satu tempat gitu. Terus nanti ada namanya jantan baby keeper kita bilangnya. Jadi dia memang penjaga bayi dan dia tugasnya nggak ikut tawuran, dia tugasnya jagain bayi gitu. Dan itu kalau peneliti biasanya udah langsung paham, oh ini mau ada tawuran nih gitu. Kalau misalnya udah pergerakannya kayak gitu. Oke, terus si pendatang baru ini nantang si alpha male, mereka duel. Definisi kalah tuh apa? Dia menyerah, bersujud, atau apa? Biasanya sih dari luka-lukanya ya, yang lukanya paling banyak siapa gitu. Dia luka, habis itu dia menjauh, itu kalah? Iya, kalau misalnya lukanya udah sangat berat gitu, itu biasanya dia langsung lari. Lari kayak agak keluar dari grup gitu. Which is itu kalah? Berarti itu kalah. Karena kalau dia masih bisa bertanding, dia pasti tanding terus gitu. Pernah sampai mati gak kalau begituan? Sejauh yang kita ini enggak sih. Dia keluar untuk menyembuhkan diri, maka si pendatang baru ini menguasai grupnya. Terus dia kan katanya mulai dari bawah lagi. Berarti dia datang lagi nih. Either besoknya atau malamnya dia datang lagi, terus masuk ke dalam komunitasnya. Bisa, dia masih stay di kelompok itu bisa. Dan kalau misalnya dia mau kabur kayak nyari kelompok lain buat dia kuasain tuh bisa juga. Gila. Gila ya, sosial hierarkinya kompleks banget ya. Yeah. Soalnya saya suka nonton dokumenter monyet kan. Dan yang paling itu waktu itu berkesan itu pasti tahu juga sih. Yang simpanse itu loh. Yang siapa tuh yang perang ya. Yang gerombolan simpanse itu yang diikutin berapa. Dan itu sadisnya. Itu pembunuhan kan. Iya. Gila ya. Benar-benar dibunuh gitu. Direncanakan untuk dibunuh. Yang dikepung di mana terus diapain itu. Artinya kalau monyet Sulawesi ini tidak sebrutal simpanse berarti kan? Iya, kalau hierarki itu ada 4 tingkat Bang kalau di primata. Kalau grade 1 itu yang paling egaliter, contohnya simpanse. Jadi dia kalau ini emang bunuh-bunuhan. Kalau ada yang mau menguasai teritorinya gitu. Itu bunuh-bunuhan? Bunuh-bunuhan. Nah kalau Makaka nigra ini, Yaki ini dia grade 4. Itu paling toleran. Jadi kalaupun berantem itu nggak yang sampai bunuh-bunuhan ya paling luka-luka atau benjol-benjol aja. Gitu. Coba. Jadi ada 4 hierarki? Iya ada kayak 4 tingkatan gitu, grade 1 sampai grade 4. Oke, yang grade paling bawah ini yang Makaka? Paling toleran, grade 4 itu. Toleran tuh artinya kalau ada perebutan kekuasaan nggak terlalu sadis? Iya, tetap berantem cuma ya B aja gitu. Pembunuhan antar monyet jarang? Jarang. Oke, terus kita naik 1 grade. Itu grade contohnya? 3. Mungkin Makaka fascicularis kali ya, monyet ekor panjang. Itu ada sadisnya dikit gitu? Ya ada sadisnya dikit. Cuma ya nggak sampai separah yang simpanse tadi abang bilang yang sampai perang mati gitu. Terus grade 2? Grade 2 contohnya apa ya? Mungkin gibbon kali ya. Gibbon. Siamang. Yes, Oa. Itu dia juga teritorial.
Cuma mereka tuh kayak menghindari konfrontasinya kan pakai suara ya. Iya. Jadi kayak ini yang teritori aku gitu. Iya, siamang itu yang ada kantong suaranya itu. Jadi dia sebenarnya dia nggak mau ada orang ke teritorinya dia, tapi kalaupun ini cara menghindarinya kan pakai suara itu kan. Itu dia termasuk sadis dong, karena udah grade 2 kan. Sadisnya tuh dia bisa membunuh siamang lain. Sampai kayak gigit-gigitan, cakar-cakarnya tuh bisa sampai luka parah. Dan dari hasil luka-lukanya itu ada yang terreport itu sampai ada yang mati juga gitu. Simpanse udah paling kacau. Paling kacau. Karena dia sampai memangsa primata lain juga. Artinya apa tuh? Maksudnya dia makan monyet lain? Makan monyet lain juga. Dan paling pinter ya dia? Dia bisa bikin senjata juga gitu. Hah? Waktu itu kamu nggak meneliti simpanse karena cukup berbahaya atau? Karena dia di Afrika, nggak ada di Indonesia kan. Simpanse sama sekali nggak ada di Indonesia? Nggak ada. Oh, dia hewan endemiknya Afrika. Nggak ada sepupunya kah yang mirip-mirip nggak ya? Siamang itu nggak sih yang paling mirip? Paling siamang ya. Tapi simpanse sama gorila itu adanya di Afrika. Oh, gorila juga nggak ada di Indonesia. Kalau gorila hierarkinya sadis juga kah? Karena mereka kan kuat banget kan, gede kan? Enggak, justru gorila yang paling gentle. Oh iya? Oh, artinya mereka ini kalau ribut pun juga nggak sampai mati? Iya, nggak sampai mati. Simpanse itu banyak kasus yang dipelihara manusia dan akhirnya jadi sangat violent. Berarti itu benar? Kan sempat ada kasus yang orang yang mukanya sampai hancur kan? Mukanya sampai hancur itu. Berarti mending gak usah pelihara dong kalau simpanse gitu-gitu. Iya, satwa liar sebaiknya nggak dipelihara sih. Monyet apapun juga? Primata apapun. Yang topeng monyet suka bawa itu? Nah itu juga animal abuse kan? Itu nggak boleh juga? Nggak boleh. Dan itu bisa berbahaya juga buat masyarakat banyak? Iya, karena ada LSM yang mereka rescue monyet-monyet yang bekas topeng monyet itu. Dan ternyata itu ada yang monyetnya tuh yang TBC juga gitu. Oh iya? Jadi kayak ada penularan penyakit juga gitu. Dan itu kan cara supaya monyetnya, harusnya kan monyet berdiri 4 kaki gitu Bang. Cara supaya dia berdiri 2 kaki kayak topeng monyet itu tangannya diikat ke belakang. Dan itu lehernya juga diikat tali, jadi dia digantung berhari-hari. Supaya dia bisa berdiri 2 kaki gitu. Supaya dia gak bisa pakai tangan depannya lagi untuk berdiri gitu. Wow. Jadi memang ada unsur animal abuse dan ada kayak resiko penularan penyakit juga dari topeng monyet itu. Makanya di Jakarta kan udah nggak boleh lagi. Sekarang kan, udah nggak ada. Sudah dari zamannya 10 tahun lalu kayaknya. Oh, artinya udah Jakarta bebas topeng monyet. Kalau ada yang melakukan itu pidana lah ya? Atau ya karena ada larangan lah gitu. Ada larangannya itu. Nah, terus buat ini apa bedanya? Sekarang kan larinya ke orangutan ya? Betul. Kayak ini apa orangutan ID? Itu nama ini kamu apa yayasannya? Sekarang saya kerja di LSM Center for Orangutan Protection. COP ini COP, ya? Iya. Oke, itu kan kamu meneliti monyet hitam Sulawesi. Kok jadi ke orangutan nih? Apa ada personal ini juga, personal story juga atau gimana nih? Karena kalau dari COP saya udah volunteer dari tahun 2014 dari zaman masih kuliah S1 ya. Jadi memang udah kenal sama orang-orang di sana gitu dan kebetulan setelah lulus kuliah itu dapat tawaran untuk kerja di situ dan saya bersedia gitu. Apa bedanya orangutan nih sekarang sama monyet hitam Sulawesi yang kamu amati selama 10 bulan ini? Pembeda khasnya apa? Banyak sih, dari ukuran jauh beda ya. Kalau orangutan kan bisa sampai 80 kilo gitu, seukuran kita gitu. Kalau monyet Sulawesi paling 15 kilo gitu. Terus dari persebarannya sendiri, kalau orangutan kan sekarang hanya ada di Sumatera sama Kalimantan aja. Sumatera dan Kalimantan. Ya kalau monyet yang saya teliti cuma di Sulawesi doang kan. Lalu cara mereka ininya, hierarki sosialnya? Nah beda lagi, kalau orangutan tuh dia cenderung soliter. Jadi dia hidupnya sendiri aja. Kalau monyet kan dia hidupnya berkelompok nih. Apakah semua kera cenderung soliter? Enggak, lebih ke orangutan aja sih kalau kera yang soliter. Kalau yang kayak gorila, simpanse mereka berkelompok juga. Oh, simpanse itu termasuk kera ya? Karena dia gak punya ekor. Berarti kalau dia soliter, dia tuh beneran soliter artinya hidup sendiri atau ada pasangan? Dia kayak promiscuous gitu. Jadi kemana-mana dia? Iya kemana-mana, kayak roaming kemana-mana. Kalau misalnya mau kawin ya dia kawin gitu. Oh iya? Ya. Dan setelah kawin misalnya kayak mereka ada istilahnya tuh consortship. Jadi
consorship, jadi kayak kalau misalnya mereka PDKT tuh suka gitu, mereka akan kayak tinggal bersama selama seminggu 2 minggu, terus kawin berkali-kali, terus setelah itu nanti pisah. Oh, tinggal bareng, kumpul monyet. Kumpul monyet Karena gitu. bukan kebo kan? Iya, kumpul monyet. Setelah itu nanti pisah, terus nanti jantan bisa sama betina yang lain gitu. Berarti kamu meneliti orangutan juga dong? Kalau orangutan sekarang lebih ke pusat rehabilitasi ya. Jadi bukan orangutan liar yang kita istilahnya kita urusin gitu, tapi ini orangutan rehab. Apa nih Jadi maksudnya? orangutannya itu dari hasil sitaan BKSDA. Jadi orangutan yang dari dulunya dipelihara orang, atau mungkin dari kebun binatang ilegal, atau mungkin dari kayak kasus penyelundupan, terus tersangkanya ketangkep. Nah akhirnya orangutannya dititipin di pusat rehab kita gitu. Itu orangutan yang kalian rehabilitasi, artinya ada orang yang sudah beli atau pelihara di rumah gitu kan? Iya. Terus kalian selamatkan. Apa yang biasanya menjadi concern untuk orangutan yang kalian selamatkan ini? Apa mereka biasanya kena penyakit seperti apa atau mentally mereka seperti apa? Jadi ada beberapa kasus ya, kayak kasus pemeliharaan itu biasanya salah satu problemnya itu dia terbiasa sama manusia dan dia makannya tuh kayak makan nasi, makan roti, makan mie instan gitu. Jadi kayak makan mie instan. Dan dia nggak pernah manjat sama sekali. Jadi concern kita untuk rehab dia ya untuk memulihkan supaya dia bisa makan makanan hutan. Sama supaya dia jago untuk manja, jago untuk kayak bikin sarang gitu. Jadi orangutan kan bikin sarang tuh tiap malam gitu. Apa kasus rehabilitasi paling sulit yang pernah kalian lakuin? Kayak ada beberapa kasus dia tuh udah dipelihara manusia udah lama banget. Dan itu kita emang kayak butuh waktu lebih lama sih untuk dia supaya liar lagi gitu. Ada namanya orangutan Michelle. Jadi dia di tempat kita tuh udah dari tahun 2015. Dan dia itu baru rilis tuh tahun 2024. Jadi kayak 9 tahun rehabilitasinya. Wow, lama banget. Lama banget. Artinya kalian mencoba ngerehab mereka supaya tetap bisa survive. Jadi liar lagi, yang tadinya jinak gitu. Terus ada beberapa kasus yang kita rescue juga, ternyata dia ada peluru di badannya. Jadi abis ditembak orang gitu. Buset. Peluru senapan angin. Dan itu ya pemulihannya agak lama juga. Pemulihan karena fisik atau trauma dia juga? Dua-duanya. Jadi ada kayak orangutan tuh kalau dia korban perburuan itu kadang tuh ketemu orang baru dengar suara atau langkah kaki orang aja tuh udah kayak terkencing-kencing gitu saking takutnya. Sampai kencing? Terkencing-kencing, terberak-berak juga gitu. Saking takutnya sama manusia. Karena dia mungkin dia lihat sendiri induknya dibunuh terus dia diambil gitu kan. Nah itu. Itu gimana cara kamu menyembuhkan trauma si orangutan itu? Berarti dengan harus deketin terus? Pelan-pelan. Jadi kita di tempat kami itu ada namanya babysitter. Memang dia khusus untuk nanganin bayi ya. Dan kadang tuh babysitter harus pakai kostum. Kostum orangutan? Iya. Iya kayak kostum orangutan, kostum gorila juga gitu. Iya? Iya jadi kayak supaya orangutan ini gak takut gitu. 9 tahun ya? Lumayan lama ya. Dan ada juga kita pernah kedatangan orangutan namanya Poppy, masih bayi. Itu teman-teman BKSD yang rescue dan sampai ke tempat kita terus diperiksa oleh dokter hewan. Dan itu ternyata umurnya paling gak nyampe sebulan. Mungkin umurnya masih 2 minggu gitu. Jadi masih bayi merah banget. Bahkan tuh tali pusarnya tuh masih ada gitu. Jadi itu salah satu kasus yang terberat yang pernah ditanganin teman-teman di lapangan ya. Karena kalau bayi sekecil itu kan kayak rentan banget kan. Akhirnya tapi selamat dong? Akhirnya selamat dan si Poppy ini sekarang udah rilis juga. Kalau udah rilis gitu mereka kangen sama kalian gak sih? Kayak kan kalian nolongin kan? Terus dirilis ke hutan. Nengok-nengok gitu gak? Kayak ini beneran nih gue disuruh pergi nih apa gimana? Enggak sih. Masa beda ya orangutan sama manusia gitu. Kalau kita mikirnya kayak kalau dia rilis dia kangen kita gak sih gitu. Tapi bagi orangutan ya itu kebebasannya dia gitu. Ketika dia bisa hidup, berkelana, menjelajah kemanapun, makan apapun yang ada di sana. Nah itu kebahagiaan buat mereka gitu. Daripada dia harus di kandang. Bener, karena itu instingnya dia ya. Betul. Insting liarnya dia ya. Setelah kalian rehabilitasi kan ke alam liar kan. Ada jatah gak berapa orang utan boleh di daerah ini gitu? Atau kalian kalau rilis aja gitu? Ada kayak istilahnya carrying capacity ya. Jadi kapasitas
suatu kawasan itu bisa nampung berapa orangutan gitu. Pernah nggak ada orangutan yang dirilis, tapi ternyata masih belum oke dia, terus kalian juga harus ngambil lagi, direhab ulang gitu, pernah? Kalau sampai rehab ulang enggak ya, tapi ada kayak pernah beberapa kasus, tapi nggak sering sih. Orangutan yang kita rilis tuh kayak balik ke ladang masyarakat gitu. Kayak masyarakat nih misalnya ada yang nanam rambutan, terus pas lagi berbuah, nah orangutannya ke situ gitu makan rambutan. Nah paling dari masyarakat kayak nelpon kita gitu sih, ngontak kita, ini ada orangutan nih masuk ke tempat aku gitu. Terus paling kita cuma bantu untuk menghalau aja. Dan setelah dihalau ya biasa orangutannya nggak balik lagi sih. Kalau orangutan itu termasuk docile kah atau mereka bisa agresif dan berbahaya juga? Kalau mereka termasuk yang gentle sih, dan kalau lihat manusia mereka justru yang pergi gitu, yang takut. Sepintar apa sih orangutan ini? Karena banyak yang bilang mereka cerdas banget kan. Pinter banget sih, karena kita kayak misalnya ngasih makanan di dalam suatu tempat yang terkunci, tertutup gitu ya. Nah itu kita kasih ke mereka, mereka bisa kayak utak-atik itu supaya si bola yang itu bisa kebuka, terus dia bisa dapat makanannya lagi gitu. Terus kayak pernah juga ada orangutan yang ngambil gergaji tangan gitu. Jadi mungkin ada kiper atau tukang yang lupa naruh gitu di dekat kandang, dan dia ngambil gergaji tangan itu, dan itu jeruji kandangnya itu dia mau coba buka gitu loh. Dia lihat di mana? Ya mungkin dia pernah lihat tukang untuk ngelakuin itu gitu. Jadi dia niru, dia mau coba buka jeruji besinya itu dia gergaji gitu. Dan dia kan jeruji kandang itu kan beda-beda ya ininya, kayak diameternya, ketebalan itu, dan dia bisa kayak mikir gitu, oh ini yang paling tipis nih, jadi dia gergajinya yang itu gitu. Gila, pintar banget ya. Terus pernah juga ada di kayak satu kebun binatang di Samarinda itu, jadi tipe kandang orangutannya itu dia yang kayak beton keliling gitu ya, terus ada paritnya, terus orangutannya di dalam situ. Nah itu ada kayak pohon di situ, nah itu orangutannya ngerubuhin pohonnya itu supaya dia bisa jalan keluar sampai keluar temboknya itu. Untuk jadi jembatan. Untuk jadi jembatan itu. Dan dia ketika dia udah berdiri di atas temboknya itu, dia julurin tangannya kayak gini supaya teman-teman yang lainnya bisa keluar juga. Jadi ya keren sih strateginya. Apakah dia primata paling cerdas? Ya manusia kan juga primata kali ya. Tapi apakah dia yang kedua tercerdas? Mungkin ya, kayak kalau antara orangutan, simpatsa sama gorila mungkin hampir sama ya. Tercerdas. Gorila juga pinter? Iya, tercerdas kedua setelah manusia gitu. Gorila bahkan bisa sampai sign language, bahasa isyarat itu bisa. Oh iya? Diajarin ke gorila. Iya. Oh wow, oke. Jadi keseharian Indi sehari-hari ngurusin ini orangutan ini? Sekarang kebetulan udah nggak jadi staf lapangan lagi ya. Jadi kayak kadang saya emang masih ke Kalimantan, ke Sumatera untuk ngurusin yang di rehab itu. Tapi kadang juga saya bantuin untuk survei habitat. Jadi lebih ke mendata biodiversitas yang ada di hutan gitu. Ada ini nggak? Ada kejenuhan nggak dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari? Karena kan spesifik banget ininya, subjeknya nih soal orangutan, primata gitu. Sampai ada konservasi harimau juga ya kalau nggak salah. Iya. Ada kejenuhan gak sih? Maksudnya kan yang sehari-hari diurusin kan ya spesies ini lagi gitu. Atau enggak, tetap seru setiap harinya? Tetap seru aja sih, dan ada aja sih kayak yang beda gitu. Kayak misalnya kayak ketika kita jenuh sama orangutan, kita coba program harimau gitu. Yaudah kita coba program harimau gitu. Program harimau itu maksudnya apa? Jadi kita patroli di habitat harimau. Jadi tadinya kita cuma punya pusat rehab di Kalimantan Timur, sama di Sumatera Utara. Yaudah kita ngurusin orangutan aja nih. Tapi kayak nambah lagi yuk kayak gitu. Patroli di habitat harimau. Iya, jadi kita nambah lagi program di Sumatera Barat itu khusus untuk harimau. Apa yang harus diperhatiin ketika patroli di habitat harimau supaya nggak tiba-tiba diterkam sama harimau apa? Oke. Ya kita waktu patrolinya harus beda sama waktu aktivitasnya dia. Karena harimau itu kan beraktivitasnya malam ya. Jadi kita patrolinya pagi sampai sore. Jadi jam 3:30, jam 4 tuh udah harus pulang supaya nggak ketemu sama harimaunya gitu. Kalau kita untuk program harimau ini kita lebih ke pengamanan habitat. Jadi kayak kita patroli, dan kalau ada jerat, pemburu, perangkap, terus kayak misalnya ada illegal logging itu baru kita tanganin. Ya kita laporin. Pernah ketemu harimau face to face nggak di alam liar? Pernah rescue sih. Dia dalam kondisi apa?
Waktu itu anak harimau dia jatuh ke lubang di suatu perkebunan gitu. Lubangnya dalam sih memang. Ya kita rescue si anaknya ini. Itu pasti dia udah marah-marah banget kali ya pas Iya, kalian mau rescue. Jadi kata warga sih udah dari hari Jumat gitu ya, kedengaran suara kayak ada suara harimau gitu. Tapi karena warga nggak berani, jadi ya mereka lapor. Dan waktu itu warga mungkin masih belum tahu ya ada namanya BKSDA, jadi lapornya ya paling ke kepala desa atau apa gitu. Nah, infonya sampai ke tempat kami itu baru di hari Senin. Jadi kayak udah berhari-hari dan emang anak harimaunya ini udah agak dehidrasi juga, udah lemah. Dan itu ya ada sempat kita infus dulu. Infus di dalam lubang itu? Enggak, kita rescue dulu. Rescue dulu. Terus kita infus. Berarti pas diambil dia nggak gigit, nggak nyakar dong? Udah lemes banget sih memang, nggak sampai gigit. Oh, udah hampir mati berarti ya? Iya sih, lemes kayak dehidrasi gitu. Kalau anaknya masuk ke lubang kayak gitu, kenapa ibunya nggak nyemperin ya? Biasanya tuh kalau kucing-kucingan kalau mungkin anaknya survivalnya nggak akan survive gitu, ditinggal sih sama induknya gitu. Soalnya gue kan pernah lihat ini kan di YouTube, singa versus harimau. Katanya udah pasti harimau yang menang, betul ya berarti? Karena dia paling kuat nggak sih? Nggak juga? Nggak juga sih. Karena kan dia hewan soliter yang berburu sendirian gitu-gitu. Bisa berenang juga kan harimau? Bisa. Serem sih harimau sih kalau menurut gue sih. Iya. Ngeri sih harimau sih. Bisa dari belakang ya diterkam ya kalau nggak salah. Lehernya dari kan leher yang digigit. di belakang. Berarti challenge-nya apa sih sebenarnya dalam memastikan keselamatan orangutan dan harimau ini? Terutama yang jadi miskonsepsi masyarakat tuh apa sebenarnya? Oke, sebenarnya salah satu kayak ancamannya nih lebih ke ini ya. Habitatnya udah berkurang banget, deforestasi gitu. Dan yang kedua itu perburuan. Kalau harimau kan diburu untuk kulitnya ya. Kalau orangutan ini dia diburu untuk jadi hewan peliharaan. Oke. Jadi induknya dibunuh, bayinya diambil terus dijual gitu. Oh wow. Bahkan di tahun lalu di bulan Desember 2025 itu saya bantuin Kementerian Kehutanan untuk mulangin 4 bayi orangutan dari Thailand. Sampai ke Thailand? Sampai ke Thailand. Jadi penyelundupannya tuh udah internasional. Jadi ada bayi orangutan nih tahun lalu dia diselundupin dari Sumatera lewat jalan laut, itu diselundupin ke perairan Thailand dan itu ketangkep sama petugas di sana. Tadinya tuh ada 5 bayi orangutan, tapi yang satu sayangnya mati. Dan sebenarnya nggak tahu lagi juga sih yang mungkin mati di perjalanan ada berapa ya. Jadi tinggal 4 yang hidup dan itu yang kita bawa pulang ke Indonesia bulan Desember lalu. Berarti kalau untuk orang masyarakat umum melihara orangutan itu ilegal? Ilegal, nggak boleh. 100% ilegal? Kecuali lembaga konservasi kayak kebun binatang ya, itu kan ada izinnya gitu. Iya ya, artinya kalau individual melihara di rumah udah pasti nggak boleh itu ya, bisa dipenjara dong ya. Dan selama ini berarti kalau kalian bisa dapetin orangutan yang di rumah orang, itu kena laporan masyarakat berarti? Iya, ada laporan masyarakat juga, ada tim yang emang tugasnya investigasi ya, jadi keliling-keliling tiap desa gitu. Ngecekin gitu juga ada. Ada nggak yang karena nggak tahu gitu? Oh saya nggak tahu nih, ternyata nggak boleh gitu. Ada aja lah. Iya kayak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tuh alasannya itu karena nggak tahu. Mungkin karena sosial media atau internet belum sampai ke desa-desa ya. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin deh orang nggak tahu gitu. Iya seharusnya udah tahu ya. Seharusnya tahu. Bahwa itu ilegal. Harimau pun boleh dipelihara kalau harimau tetap ilegal juga? Harus ada izin juga. Harus lembaga konservasi yang berizin. Gitu. Harus lembaga konservasi. Populasi harimau dan orangutan di Indonesia masih amankah atau justru udah fase kritis? Dua-duanya sekarang statusnya critically endangered, jadi memang udah kritis. Serius? Orangutan, harimau, gajah, badak gitu. Termasuk makaka nigra yang saya teliti S2 juga. Semua critically endangered. Sebagai orang yang bekerja di bidang ini sedih banget ya pasti ya? Sedih banget. Apalagi orangutan kan dia reproduksinya lambat ya Bang. Jadi dia kayak 7 tahun sekali baru bisa dapat anak lagi gitu. Oh ya? Interval kehamilan anak pertama dan anak kedua itu 7 tahun gitu. Dan orangutan hanya kita yang punya ya? Indonesia doang yang punya? Kalau di Kalimantan sebagian wilayah Malaysia juga punya orangutan di Sarawaknya itu. Oke, dan untuk negara lain makanya ngomongnya orangutan. Iya, orangutan. Karena memang gak ada padanan kata buat orangutan nih kalau buat orang luar kan. Emang punya kita kan. Emang hanya ada di Sumatera dan Kalimantan memang. Soal monyet punch tuh yang viral. Iya. Kamu sempat bikin ini juga ya? Komentari juga ya? Iya, di Twitter. Apa ini kamu? Pengamatan kamu gimana? Oke, kalau waktu itu aku sempat jelasin ini sih kayak
kenapa sih Punch itu kayak susah berbaur sama makaka yang lain yang ada di kelompoknya itu ya itu karena makaka ya. Kalau dia makaka fuscata, monyet Jepang gitu. Nah itu memang si Punch ini dia dari lahir tuh hand raised, jadi dia dirawatnya sama orang, sama manusia, sama kipernya itu. Dan itu ya ketika dia diperkenalkan ke kelompoknya itu ya dia dianggap individu yang asing gitu. Kita nggak kenal muka kamu, kita nggak kenal bau kamu gitu ya. Memang pasti ada penolakan dulu lah gitu. Dan itu memang bertahap ya kalau misalnya mau diterima di kelompok itu gitu. Makanya si Punch bawa boneka ya kalau nggak salah. Bawa bonekanya itu ya biar dia merasa nyaman sih, comfortnya itu. Karena memang bayi monyet itu kan dia sampai 4 tahun pertama itu nemplok induknya terus kan. Berarti kalau menurut kamu apa yang terjadi sama si Punch ini nantinya? Dia harus di apa ini? Kalau yang saya lihat sih di video-video sekarang dia udah mulai berbaur ya, udah kayak tidur bareng sama anak-anak yang lain, anak-anak monyet yang lain, terus kayak udah grooming, cari-cari kutu bareng sama monyet yang lain, udah pelukan. Udah kadang dia kayak piggyback tuh apa ya? Kayak gendong di belakang gitu, minta gendong sama monyet yang lain. Itu kayak menurut saya sih itu udah diterima di trupnya, di tribe-nya dia sih. Jadi Punch aman lah ya? Aman. Ya kalau misalnya berantem dikit sebenarnya di alam liar pun kayak gitu juga gitu. Tapi ya namanya juga makaka nggak akan sampai mati anyway ya? Iya. Seharusnya ya? Seharusnya. Wah, gue pulang di sini mau nonton lagi dokumenter yang Simpanse itu. Iya. Itu masuk core memory sih. Itu brutalnya sebrutal itu sih. Karena itu juga bertahun-tahun kan ya. Iya, penelitinya dokumenternya. Baru tahu gue monyet bisa merencanakan kera itu ya berarti. Kera bisa merencanakan pembunuhan tuh baru pertama kali tuh gue tahu dari dokumenter itu tuh. Untungnya yang kamu teliti aman-aman aja ya. Aman aja. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan buat kita semua dari sisi konservasi untuk primata sama harimau dari Indi ada? Kalau dari kita sih pesannya cinta itu tidak harus memiliki. Jadi kalau kamu mencintai primata atau satwa liar yang lainnya tuh ya biarkan dia hidup bebas di habitatnya. Jangan dipelihara, jangan juga dibeli, jangan diperjualbelikan gitu. Oke. Thank you, terima kasih udah mampir ke sini. Good luck buat semuanya. Thank you semuanya.